warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Bagaimana kabarnya ini hari, Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik sekali Pak untuk hari ini. Bagaimana dengan Bapak? Alhamdulillah baik. Em, Kemarin kan kita ketemu, Iya Pak. kita janjian bahwa kita akan melaksanakan bincang-bincang sebelum melaksanakan supervisi di kelas Bapak. Nah, iya Pak. Eh, atau langsung saja Pak ya? Langsung saja. Yang saya ingin ini Pak, yang saya ingin tahu itu yang pertama, nama Bapak Nama saya sendiri Muhammad Nur Kamarullah. panjang Pak ya, Bu ya? Ya. Pak ya? NUH. NUH Nur. pakai kui. Ya, Oke. gitu. Mata pelajaran Mata pelajaran fisika Pak. fisika. Oke. Oke. Kan Bapak mau mengajar fisika. Apa materi apa yang mau dibawakan nanti Pak? Insya Allah untuk materinya sendiri Pak, ini sudah masuk di fluida dinamis. Oh, fluida Pak ya? Fluida dinamis, ya. Jadi kalau berbicara masalah fluida pasti ada tujuan pembelajaran. Nah, betul, Pak. Iya. Jadi apa tujuan pembelajaran Bapak? Ya Pak, ini untuk tujuan pembelajaran di fluida dinamis itu sendiri. Yang pertama adalah peserta didik dapat menjelaskan kembali pengertian fluida dinamis dan juga ciri-cirinya. Nah, kemudian Oh iya. kemudian yang kedua Pak, di fluida dinamis juga ada istilah fluida ideal. Nah, di sini juga peserta didik harus mampu menjelaskan ciri-cirinya yang disebut dengan fluida ideal. Dan yang terakhir itu peserta didik mampu menjelaskan apa itu pengertian debit aliran fluida, Ya. kemudian mampu menyelesaikan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan debit aliran fluida dan juga persamaan kontinuitas. Oh, iya. Itu saja Pak Itu tujuannya? saja, Pak. Jadi cuma 3 tujuannya Pak Tiga ya? tujuan. Oke. Dari tujuan tersebut kan ada pengembangan yang Bapak akan capai nantinya. Kira-kira apa pengembangan yang Bapak hendak capai? Nah, ya, Pak. Terkait dengan arah pengembangan itu, yang pertama adalah komunikasi dengan murid atau peserta didik. Kemudian yang kedua adalah bagaimana mengelola kelas atau pengelolaan kelas. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana membangun kreativitas peserta didik. Oh, kreativitas. Oke. Jadi area pengembangannya ada 3, komunikasi yang baik dengan peserta didik, yang kedua pengelolaan kelas bagaimana dengan mengelola kelas dengan baik, yang ketiga adalah bagaimana membuat suatu kreativitas dalam penyampaian materi. Iya. Seperti itu. Oke. Dari hal yang di atas, apa strategi yang Bapak laksanakan? Oh iya Pak. Untuk Oh iya. Strategi saya untuk mencapai yang saya sebutkan tadi, itu yang pertama adalah tentu saja saya harus menguasai materi terkait dengan pembelajaran yang akan saya sampaikan di kelas. Kemudian yang kedua adalah menggunakan bahasa yang sederhana sehingga materi yang saya bawakan mudah diterima oleh murid atau peserta didik. Kemudian yang ketiga adalah saya menyiapkan beberapa pertanyaan pemantik untuk memancing siswa supaya bagaimana siswa itu bisa terangsang untuk mengikuti materi khususnya fluida dinamis ini. Kemudian yang keempat itu saya akan mempersiapkan beberapa sumber materi atau sumber belajar ya, dan juga lembar kerja peserta didik atau LKPD. sumber materi. Iya. Oh ya. Dan- Jadi strategi yang dipersiapkan ada 4, Iya. menguasai materi yang akan disampaikan, bahasa sederhana sehingga murid mudah mencerna atau mudah memahami, kemudian membuat pertanyaan-pertanyaan romantik untuk siswa untuk merangsang bagaimana dia dalam belajar, kemudian mempersiapkan beberapa sumber materi baik video. Seperti itu Pak ya. Satu lagi Pak, saya akan mengaitkan juga antara materi dengan kehidupan sehari-hari. Wah, super sekali itu iya. Pak kalau begitu cara mudah-mudahan bisa dilaksanakan. Iya. Oke, dari apa yang ada di atas, berapa pencapaian yang Bapak mau terima yang dituju antara 1 dengan 10? Kita di posisi mana sekarang? Di posisi untuk mencapai tujuan itu Pak. Iya, ini kan ada tujuan mau dicapai. Iya. Range-nya antara 1 sampai 10 kita sudah berada di mana kira-kira sekarang? Untuk saat ini saya berada di 8,5. 8,5. Insya Allah nanti dapat 10 mungkin. Insya Allah. Insya Allah, semoga. Mudah-mudahan dengan seperti ini bisa lebih meningkat lagi. Alhamdulillah, iya. Mungkin itu saja Pak untuk pertemuan kita kali ini. Tetapi sebelumnya kapan kira-kira kita bisa laksanakan ini supervisi Pak di kelas? Hari ini Selasa. Selasa Pak ya? Iya. Oh besok Pak, bisa besok kebetulan ada
di kelas berapa itu, jam pertama besok Pak Jam bisa? pertama besok. Tanggal Tanggal 6 ya 6, besok. iya, Ya. iya. Tanggal 6 besok Rabu. Rabu Pak. Mudah-mudahan tidak ada halangan, kita bisa bertemu di kelas. Iya. Oke, sampai jumpa di kelas Pak. Ya, Dan terima kasih banyak Iya, kesempatannya. terima kasih Oke. juga, Pak. Bagaimana? Ini coba. Ya, insyaallah Pak. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Baik ya. Ya, alhamdulillah. Jadi ada observasi dari Bapak Umar SSTPD ya, untuk melihat saya mengajar dan melihat kita semua dalam melakukan proses pembelajaran fisika. Ya, jadi untuk itu ya tidak usah tegang ya, kita sama-sama santai saja seperti pembelajaran pada biasanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita membaca doa bersama-sama. Doa dimulai. Akmal sakit apa? Paling juga yang mungkin karena hujan ini. Yusni juga. Yusni untuk hari ini di makan. Fluida statis adalah fluida yang berada dalam keadaan diam. Ya, fluida yang berada dalam keadaan diam. Ada pertanyaan di sini. Ya, pertanyaan yang pertama adalah kalau kalian mempersempit ujung selang, itu alirannya jauh lebih kencang daripada ketika dilepaskan tangannya. Nah, itu kenapa? Kemudian yang kedua, ya, mengapa burung dan pesawat bisa mengangkasa atau bisa terbang? Itu ada dua pertanyaan penting di situ. Ya, jadi ini yang akan kita pelajari bersama dalam fluida dinamis. Air, karena air ini tidak lebih kental daripada minyak, atau dengan bahasa air, minyak itu memiliki viskositas yang lebih besar daripada air. Selanjutnya cirinya, ya, meskipun saya kembali katakan bahwa tidak ada yang betul-betul ideal, ya, fluida ideal itu tidak ideal, ya, fluida itu tidak ada yang ideal, meskipun ya akan tetapi ya namanya fluida kita anggap selalu ideal. Sama kan manusia itu tidak ada yang sempurna. Tetapi kita bisa membayangkan manusia yang sempurna itu seperti apa, ya, kecuali Nabi Muhammad ya, kecuali Nabi Muhammad SAW itu manusia sempurna. Tapi selain itu tidak ada manusia yang sempurna. Makanya kita bisa lihat, ya, bisa bayangkan yang sempurna itu seperti apa. Misalnya yang sempurna itu seperti artis Korea, misalnya, ya, yang Korea, misalnya begitu. Jadi tidak ada yang betul-betul ideal. Tertentu dalam waktu tertentu. Volume, ada besaran volume, waktu dan penampang. Coba perhatikan. Debit, ini kalau kita simbol yang digunakan untuk debit itu adalah huruf Q, adalah volume benda per satuan waktu. Jadi Q sama dengan P per T. Nah, itu debit. Kecepatan di pipa 1 harus sama dengan kecepatan di pipa yang kedua. Nah, kita bisa lihat ini. A1 dikali P1 sama dengan A2 dikali P2 sama dengan A3 dikali P3. Rho GH persamaan awal-awal fluida statis. Ya, rumusnya itu pH sama dengan Rho GH. Itu persamaan cari. Jauh ke belakang, sudah dicatat. pH sama dengan Rho dikali G dikali H. Massa jenis dikali gaya gravitasi dikali dengan kedalaman fluida. Yaitu persamaan seperti terlihat pada gambar ini. Perhatikan gambarnya. P1 belum ada ya. Kecepatan untuk P1 itu yang ditanyakan. Nah, sudah ada kecepatan P1. Ini Rho sudah ada, ini ada, ini H2-nya ada.
Nah, kita cari dulu yang pertama untuk bagian A. Harus gitu. Bagian A, kecepatan pada pipa kecil berarti. Ya, silakan dikerjakan untuk lebih memahamkan kembali ya, apa itu fluida dinamis. Ditulis dulu identitasnya, kemudian setelah itu dibaca baik-baik apa petunjuknya, baru dikerjakan. Ya. Untuk masing-masing kelompok. Berapa pertanyaan? Nanti saya untuk mundur. Balik, sudah. Delapan juta. Saya Serni. Bagi-bagi tugas. Ada yang menulis, ada yang mencari, ada yang mencatat. Ya, silakan. Siapa yang mau mempresentasikan di kelompok fluida? Keran air dibuka, lalu air mengalir dari keran ke ember. Air tersebut dapat disebut sebagai fluida dinamis. 2. Mengapa pada pembahasan fluida dinamis, aliran fluida yang ditinjau adalah fluida ideal? Karena aliran fluida yang ditinjau dibatasi hanya pada aliran fluida ideal bersifat non-turbulen atau laminar. Aliran fluida bersifat non-turbulen. 4. Ketika kalian mempersempit ujung selang dengan jari tangan, apa yang akan terjadi pada aliran air yang keluar dari selang? Mengapa hal tersebut dapat terjadi? Menurut persamaan kontinuitas dan persamaan Bernoulli, memencet selang pada akhirnya akan menyebabkan penurunan kecepatan. Namun, laju aliran secara keseluruhan akan berkurang dalam pipa yang dibatasi. 5. Mengapa air yang mengalir dari keran semakin bawah akan semakin mengecil? Karena juga semakin tinggi aliran. Kemudian untuk evaluasinya supaya lebih dipahami lagi, sebentar saya akan kirimkan lewat HP, dikerjakan melalui Google ya, Google Meet, Google Form ya. Sebentar saya akan mengirimkannya. Oke, pembahasan selanjutnya yang rencananya kita akan pelajari untuk pertemuan berikutnya itu adalah masih ada kaitannya dengan fluida dinamis, yaitu bagaimana penerapan hukum Bernoulli dalam kehidupan sehari-hari. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sesudah jam pembelajaran pada hari ini, mari kita mengucapkan hamdalah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berjumpa kembali dengan saya Umar Dani, CGP Angkatan 9 dari UPT SMA Negeri 14 Sinjai. Kali ini saya akan melaksanakan perbincangan pasca observasi, dan kali ini masih bersama dengan Bapak Nur Kamarullah selaku guru Fisika SMA Negeri 14 Sinjai, dan di tengah-tengah kita juga sudah hadir Bapak PP, Bapak Bahtiar. Selamat datang Pak di SMA Negeri 14. Selamat datang. Baik, Pak Nur Kamarullah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Kita akan lanjutkan prosesi kita. Yang sebelumnya kita ada pra observasi dan observasi, sekarang pasca observasinya.
kalau kemarin sebelum Bapak memasuki sebelum observasi apa yang Bapak pikirkan? Ya, sebelumnya Pak, saya pikir kegiatan observasi itu sungguh hal yang mendebarkan, menegangkan, dan sangat susah karena kita harus dilihat untuk mengajar, begitu Pak. Itu bagi saya itu sebelumnya saya pikir itu sangat susah sekali. Dan sesudahnya Pak bagaimana? Nah, kalau sesudahnya, alhamdulillah kemarin setelah itu Pak, ternyata pikiran saya terbuka. Setelah observasi itu ternyata observasi seperti ini justru bisa membangun diri saya untuk bagaimana lebih bagus dalam proses belajar mengajar peserta didik. Alhamdulillah kalau begitu Pak. Kalau sebelum observasi Bapak dari range 1 sampai 10 berada di angka 8,5. 8,5. Nah setelah selesai observasi kira-kira Bapak sudah berada di mana ini? Oh iya Pak, kan sebelumnya memang saya katakan 8,5 Pak ya. Nah, setelahnya itu ya saya rasa sudah di angka 9 Pak. Alhamdulillah. Malah kalau saya Pak sudah berada hampir 9 plus. Oh. Iya seperti itu, seperti Iya, itu. iya. Kalau kemarin itu materi yang dibahas apa lagi Pak? Kemarin Pak, materi yang saya bahas itu materi fluida dinamis. Fluida dinamis. Iya. Metode pembelajaran? Metode pembelajaran yang saya lakukan, yang saya gunakan itu kooperatif dengan tipe STAT. Kooperatif tipe STAT. Tipe STAT. Saya melihat itu anak-anak cukup antusias dalam menerima pelajaran dan saya menganggap bahwa pemilihan metode pembelajaran dengan materi yang Bapak sampaikan itu sudah pas. Ya, Pas sekali alhamdulillah. sehingga anak-anak artinya mencernanya bagus seperti itu. Yang saya pertanyakan, apa pengembangan ke depannya? Oh, iya. Insya Allah untuk kedepannya Pak, Insya Allah saya akan melaksanakan proses pembelajaran dengan jauh lebih baik lagi. Berkaca dari pengalaman ini, ternyata pembelajaran itu sungguh sangat menyenangkan dan akan saya lebih aktifkan kembali siswa. Kemudian bagaimana cara supaya pembelajaran itu lebih kontekstual, supaya lebih mudah dipahami oleh siswa. Begitu. Insya Allah, amin. Makasih banyak Pak atas kesempatannya dan kepada Bapak Pedi, insya Allah kami mengharapkan sebentar juga bagaimana tanggapannya. Seperti itu saja. Ya. Iya, terima kasih. Terima Saya mungkin ada sedikit tanya. Ya, kira-kira adakah hal-hal yang perlu dikembangkan ya dalam proses observasi ini, mulai dari pra, observasi dan pasca. Oh iya, terima kasih Pak. Khusus untuk pribadi saya selaku calon guru penggerak insya Allah, yang paling perlu untuk saya kembangkan komunikasi yang baik antar teman sejawat itu yang paling pertama. Bagaimana saya mampu menggali, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bisa membuka teman-teman, pertanyaan yang terbuka sehingga teman-teman mampu menggali potensi dirinya sendiri. Artinya bukan kami yang menggurui, tetapi bagaimana teman-teman sejawat itu mampu mengembangkan dirinya bersumber dari diri sendiri. Itu yang paling utama Pak sampai sekarang, karena di situ sebenarnya letak daripada artinya kekurangan saya seperti itu. Iya. Jadi oke, jadi antara pengembangan dan perbaikan itu hampir sama ya. Oh iya. Jadi terakhir ini ya, Iya. jadi Pak Umar sebagai CGP kan sudah melakukan satu sesi ini kan. Nah, kira-kira apa kelebihan dari sesi ini? Maksud saya itu mulai proses observasi sampai pra dalam melakukan selain supervisi akademik ya. Siap. Nah, saya pikir itu saja. Iya. Saya sedikit memberikan menanggapi apa yang disampaikan Bapak, bahwa saya secara pribadi Pak, sebelum menjadi guru penggerak, sebelum mengikuti pendidikan guru penggerak, saya tuh orangnya kalau ada masalah artinya sering dikasih masuk di hati dan menganggap bahwa memang salah mentongnya anak ini yang salah seperti itu. Dan saya menempatkan kau harus tunduk sama saya. Tapi setelah masuk hal yang seperti itu, kalau ada masalah biasa karena itulah realnya hidup dan itulah dia zamannya. Iya, Zamannya dia anak, kodratnya di kodrat zaman, bahwa dia berada di zaman ini, maka dia harus seperti itu, beda dengan kita dulu. Kalau kita mau posisikan anak di zaman dulu, di mana belum ada gadget, di mana belum
maka itu tidak relevan sekali sebenarnya. Makanya setelah masuk di guru penggerak, alhamdulillah sedikit terbuka ini pemikiran. Berusaha merubah pola pikir bahwa ya, kita harus menerima yang namanya kodrat zaman dan kodrat alam. Kayak gitu saja. Dan sekian untuk pertemuan kali ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Nur Kamarul atas kesempatannya, kepada terkhusus dan istimewa kepada Bapak Bahtiar selaku pengajar praktek pendidikan guru penggerak angkatan 9 tahun 2024. Terima kasih banyak Pak atas kesempatannya dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini bagus ya.